Shalom, saudaraku yang terkasih. Inilah Sapaan Gembala episode yang ke-16 GKI Kelapa Cengkir, Jakarta. Kejadian 41 ayat yang ke-34 demikian. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Saudaraku, ini kisah mengenai Yusuf, saudara-saudara. Bagaimana Yusuf, seorang muda yang menurut saya sangat profesional, setiap jabatan yang dipercayakan oleh Yusuf dilakukannya dengan sangat profesional, sehingga berkembang. Termasuk di saat Yusuf mendapatkan mimpi akan terjadi kelimpahan selama 7 tahun, dan akan terjadi kekurangan selama 7 tahun ke depan, kelaparan. Maka usulan strategi kepada Raja Firaun pada saat itu adalah sisihkan 1/5 dari hasil yang melimpah itu. Ini menarik, saudara-saudara. Kalau Yusuf ada di zaman sekarang, menurut saya dia akan menjadi financial planner yang sangat handal sekali. Ya, saya juga tidak tahu kenapa Yusuf memperhitungkan 1/5, gitu ya. Tapi menurut saya strategi atau perencanaan menyisihkan 1/5 itu baik, gitu ya. Sehingga kita punya cadangan yang cukup untuk di masa-masa yang sedang kesusahan atau kekurangan. Saat ini, saudaraku, kita sedang menghadapi masa-masa itu juga. Masa-masa pandemi di mana kita harus stay at home di rumah. Dan ekonomi kita saat ini begitu gonjang-ganjing ya, naik turun. Dan situasi pekerjaan kita juga tidak menentu. Sebelum pandemi, Bapak Ibu, financial planner seringkali mengatakan bahwa kita di dalam memanage keuangan kita perlu yang namanya dana darurat. Biasa financial planner menyarankan 3-6 bulan atau 3-6 kali gaji kita. Jadi misal gaji kita nih sendiri adalah 5 juta, berarti kita perlu mencadangkan dana darurat kita sebesar 15-30 juta. Jadi setiap kali kita dapat gaji, setelah kita memenuhi kebutuhan kita, gitu ya. Nah, kita harus simpan, kita kumpulkan paling tidak 15-30 juta. Maksudnya apa? Maksudnya jikalau kita mengalami pemutusan kerja, PHK, dirumahkan, kita tidak lagi bekerja, kita masih punya dana cadangan. Dana darurat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita paling tidak 3-6 bulan. Namun saudara-saudara, di tengah pandemi ini, setelah saya mengikuti beberapa seminar-seminar melalui Zoom yang disampaikan oleh financial planner yang sudah berpengalaman, expert di bidangnya, dia mengatakan di tengah pandemi kita nggak tahu sampai kapan. Sehingga dia menyarankan kira-kira dana darurat itu 12-24 kali gaji. Jadi kalau Bapak Ibu adalah sepasang suami istri yang bergaji 5 juta, jadi 5 tambah 5, 10 juta gitu ya. Kira-kira 120 juta sampai 240 juta menjadi dana darurat yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Saya setuju dengan strateginya Yusuf, bagaimana dia menyisihkan. Jadi saat kita terima gaji, kita sisihkan dulu untuk dana darurat sekian. Mau 1/5 boleh, mau setengah boleh, terserah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan dan juga pendapatannya. Namun, kita perlu menyiapkan dana darurat di tengah-tengah situasi pandemi ini. Mari, jangan sampai kita menyia-nyiakan uang yang kita dapat dari hasil kita bekerja untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari kita utamakan kebutuhan yang paling penting, kebutuhan pokok ya. Kalau dalam kitab Yusuf, ini urusannya urusan perut nih, urusan makanan. Mungkin itu juga yang menjadi prioritas kita saat ini. Bagaimana kita mengutamakan kebutuhan pokok makanan kita dulu, dan juga kita cadangkan dana darurat ini dengan baik. Ya, 12 kali gaji hingga 24 kali gaji, biarlah itu menjadi kekuatan dan harapan kita ke depan menghadapi pandemi ini. Dan tentu saudara-saudara, mari kita juga berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga dapat menolong kita, menguatkan ekonomi kita, juga menyelesaikan bagaimana pandemi ini dapat kita lalui bersama-sama. Semoga kita dapat belajar dari Yusuf hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.